KKI mana? Lagi make up. Oh, dia ganti lagi. Ganti make up lagi? Oh, ganti lagi. Bebek. Sekarang ini kita kedatangan seorang artis yang selalu fashionable abis ya. Kita panggil ini dia Dev Hendrik. Lambatnya Baruna. Hai Kak. Hai. Sehat dong? Sehat dong. Kakak. Hai. Halo, Bang Men. Rapi amat sih dari kantor. Baca dong, temanya fashionable, ngerti gak lo? Ya Allah. Bukan Dev Hendrik namanya, kalau nggak fashionable ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita punya foto-fotonya, ini dia. Nah. Tapi emang sekarang pesona rambut panjang ya, Kak? Iya dong. Kan kalau kamu kan direkturnya Yayasan Mega Bintang, Ya. aku Yayasan Mega Bingung. Layak gitu ya. I like. Iya boleh kan? I like. Boleh Kak. Kan Mega Bingung. Bingung nggak tuh? Apa panjang gitu. Untung nggak mega mendung. Ini you like nih? Di sini I like. Ya. I like. Keren. Oh, lu kalau segitu lu gimana dulu? Oh sombong gua kalau begitu. Gua kalau badannya sedih gua nggak brownies. Gua kenal lo tuh dari badan segitu loh, Neva. Itu kan dulu masih gadis. Neva. Gue. Neva. Siapa tuh? Apa Neva? Neva. Dulu panggilan sayang kita. Pakai diperjelas. Jadi panggilan sayangnya itu Neva. Iya. Katanya Indri, katanya siapa namanya udah diganti orangnya. Iya. Tergantung hari, Hari ya. Tapi semua looksnya Kak Dev ini ada inspirasi tersendiri nggak sih? Dari siapa? Enggak sih Ben, emang dari kecil emang suka berdandan kan. Aku orang Manado, udah gitu satu keluarga emang doyan dandan. Jadi nggak pernah punya role model tersendiri lah gitu, suka-suka gue aja. Pasti dulu nih Adev kecilnya bayinya di dalam perut kelilit tali pusar pasti. Pakai baju apa aja pantas. Iya, ada orang katanya begitu. Kalau orang bilang. Ya dia mah kalau pakai baju apa kayak enak aja mau. Iya, enak aja mau pakai kaos, pakai Udah malu ya, lu dalam perut kata udah kelilit utang. Makasih ya, Ben. Ya kan? Tapi Ternyata dia baru datang, ternyata dia benar nih. ini kan kelilit itu kan katanya Iya, tali tali pusar. pusar. Nah, dia kenapa jadi desainer? Kenapa? Dia gigitin tali pusar emaknya nih di dalam. Udah geragas di dalam perut. Aduh. Keluarin gua nggak gitu dia gitu terus ya. Aku ada artikel dulu buat Kak Dev ya. Coba kita lihat artikelnya. Apa tuh? Kronologi Dev Hendrik kena serangan jantung hingga harus operasi. Oh. Kapan Kak? Februari tahun 2023, Ruben. Oke. Kena serangan jantung. Serangan jantungnya lagi di fashion show-nya Ivan. Oh ya? Yang di Ciputra Artpreneur, Neva. Garis putih. Garis pulang dari situ. Apa kalau orang sedang Kak bagi ini dong pengalaman sama kita. Kalau kita tahu kita rasa ya oh nih kayaknya jantung nih apa sih sebenarnya yang Dev rasain waktu itu? Kalau yang aku rasain Wendy Ayu tuh cuman panas aja di dada. Awalnya tuh kayak pengen batuk tapi nggak bisa gitu loh. Kayak pengen tapi nggak bisa gitu. Kayak ada gumpalan. Berawal dari situ makin lama makin panas terus hingga akhirnya sesak. Tapi masih bisa napas ya. Itu yang aku menawar diriku, ini kayaknya nggak mungkin jantung deh. Soalnya gue masih angin. Iya, gue masih bisa nafas. Pokoknya sepanjang fashion show-nya Ivan Garis Putih itu dadanya panas gitu, kayak ditimpa oleh lempengan panas gitu. Terus Mbak Wati, manajerku bilang, GERD kali lo. Gue bilang gini, gue kan gak GERD.
Terus dia bilang, iya lu kan udah gak muda, siapa tahu dulu gak GERD, sekarang lu GERD. Gue gini, masa sih gitu. Nah tapi selesai fashion show kamu, rasanya tuh hilang gitu. Jadi berlalu gitu. Jadi aku pikir, udah gue gak kenapa-napa nih mbak. Ya udah, jadi ditinggal pulang, aku pulang, bawa manajerku pulang. Terus lagi tidur gitu, menuju tidur, aku tiba-tiba mikir gitu. Nanti kalau sakit lagi gimana ya pas aku lagi tertidur. Aduh pikirin nanti deh. Terus 15 menit kemudian sakitnya datang kembali, terus aku udah kan kita suka feeling ya Ruben ya, kalau lagi sakit aduh ini kayaknya nggak bener nih gitu, udah deh ke rumah sakit aja. Ya udah aku langsung pakai baju, terus aku langsung duduk, aku pakai jam, aku timing gitu, per 5 menit sekali aku lihat makin nambah nggak ya sakitnya, nambah nih dalam 15 menit aku udah langsung jalan aja ke UGD. Terus pas dicek, tahu-tahu jantung kamu kenapa? Pas dicek ternyata itu adalah serangan jantung. Yang pertama waktu garis putih dalam within a few hours, baru serangan kedua ketika udah nyampe di rumah. Tapi kan dari pas diketahui kamu ada jantung, terus dioperasinya beberapa saat kemudian dikasih waktu 1 bulan untuk mikir. Aduh kok jadi suasananya jadi begini? Enggak, karena ini bagus. Nah, jadi ke 1 bulan mikir untuk? Jadi Ruben yang terjadi sama ini kembali lagi ya, kondisi badan setiap orang berbeda. It so happen itu yang terjadi pada badan aku. Ada penyumbatan di pembuluh jantung koroner aku. Ada di 7 titik, penyumbatannya itu 90%. Dokter memberikan opsi, ada 3 pilihan yang bisa saya lakukan. 1, cuman minum obat aja, nggak mau operasi, tapi merubah pola hidup. Nah itu tuh karena penyumbatannya 7 titik dan 90%, aku tuh ngomong begini aja nggak bisa Ruben, sesak abis napas aku. Dan aku kan sangat suka olahraga ya, maksudnya jangankan olahraga, jangankan lari, jalan aja gue pegel Ivan. Aku tuh udah gitu. Jadi kan masa sih gue baru umur 46 hidup gue udah kayak begitu, kayaknya nggak, kualitas hidupnya menurun banget gitu. Yang kedua adalah untuk di ring. Jadi pembuluh darah jantungnya itu dipasang ring, terus dia dilebarin. Nah itu biasanya sekali prosedur dilakukan hanya bisa di 2 tempat. Nah kalau untuk 7 kan dokter harus memutuskan tuh yang mana terlebih dahulu yang mau dikerjain. Untuk menentukan yang mana terlebih dahulu aja cukup resiko yang harus aku tanggung sebagai pasien. Yang ketiga adalah operasi bypass. Nah operasi bypass itu open heart surgery, dadanya dibuka, terus diambil pembuluh darah dari kaki, 2 kiri. Ini makanya kakak ada jahitan di sini. Ember. Dipindahin. Tapi kerennya kayak lo lagi habis berantem ya coy. Iya kan, kayak anak-anak motor gitu kan gue kan Eva. Jadi itu pembuluh darah dari kaki dipindahin. Iya, pembuluh darah dari kaki kiri dan kanan dipindahin ke jantung kiri dan kanan. Tuhan tuh pinter banget. Tuhan tuh hebat banget. Dia ciptakan pembuluh darah di kaki kiri dan kanan untuk spare part. Jadi kalau kita ada apa-apa, diambil dari situ. Diambil dari situ. Sekarang Anda bernapas dengan lega. Sekarang bernafas dengan lega. Menurut aku, keputusan aku untuk bypass surgery itu the best decision ever. Walaupun itu sakitnya luar biasa. Setelahnya? Karena ya namanya open heart surgery ya. Kan pembuluh darah rongga rib cage kita kan bentuknya begini. Lo kebayangkan Van gitu. Itu tuh dibuka, dibeginiin, terus dokter yang menjahit pembuluh darah baru. Aduh maaf ya, pembuluh darah baru, terus habis itu dijahit lagi. Tapi pada waktu itu juga recovery-nya termasuk cukup ya, karena kondisi badan juga lagi bagus mungkin ya. Betul, kondisi badannya cukup fit, recovery-nya berjalan baik, thank God. Di ICU cuma 3 hari, hari keempat udah disuruh jalan, udah disuruh belajar jalan. Cepet banget ya. Cepet kok, cepet. Sekarang udah napas sudah panjang. Napas sudah panjang, aku udah bisa lari, aku udah bisa banyak aktivitas lagi. Iya, ya? udah kembali ke normal kok. Berapa lama pada saat kemarin tuh Kak? Selama istirahat tuh? Sebulan, 2 bulan? 1 bulan. 1 bulan. Ya. Penyembuhannya itu berjalan pelan-pelan. Aku tuh selalu bilang begini Ruben, bahwa pengalaman kemarin sakit jantung itu kayak puncak Himalaya dalam hidup gue. Kan orang ke puncak Himalaya adalah puncak tertinggi lah gitu, Mount Everest. That's my Mount Everest. Itu kayaknya penderitaan gue paling susah, paling berat ya itu. Selebihnya karena mau mengambil keputusan ya. Iya, kan salah ambil keputusan. Iya, kan takut juga ya Van ya. Oh iya, dia mana takut operasi, dia nyodorin diri malah kalau operasi.
Beda operasi. Dia mah nggak bisa dengar apa kata yang baru. Kan ini operasinya menyelamatkan hidup. Nah kalau ini menyelamatkan bentuk yuk, beda. Tapi memang Ivan tuh dari aku masih muda dia paling berani, Ben. Berani gimana tuh? Beraninya gimana tuh, Kak? Dia tuh kalau aku tuh mengambil keputusan misalnya diperhadapkan pada kiri dan kanan, aku tuh mikirnya lama, Ben. Kiri kanan. Kalau Ivan tuh enggak, dia pasti dijorokin dulu. Ayo udah deh, mau ke kiri, mau ke kanan, pikirin nanti gitu. Dia tuh paling berani ngapa-ngapain. Kalau laki tuh kita harus cepat ya. Gimana menurut Papa Sapam malam hari ini? Jangan kita hijau, Hansip. Hansip Satpam. Oke. Kayak di film Susana. Oh iya, apaan sih Oke, tapi semangatnya Kak Dev ini tak luput dari dukungan keluarganya ya. Aku punya tayangannya dulu ini. Yang tadi itu siapa-siapa aja sih, Kak? Itu ponakan-ponakan aku, Ruben. Yang perempuan namanya Emma. Yang laki-laki namanya Ethan. Udah gede-gede, udah 14 tahun sama 12. Iya kan? Ayo tahu mereka masih kecil-kecil. Iya, sekarang udah gede-gede. Kenapa Igun kenapa? Orang lagi ngobrol, kenapa begini, ngapain? Dia tuh selalu tampak samping walaupun gak ada yang ngeliat. Oh iya. Iya. Sama kan lu juga ada kan ponakan lu? Ponakan. Sekarang kan ponakan gue lagi menyokap gue tuh. Jadi rumah mak gue heboh. Satu udah kuliah ya. Kuliah. Masa kuliah? Itu ponakan lu udah kuliah? Iya. Oh. Ponakan udah kuliah? Belum kawin-kawin tapi ya lu ya. Ntarlah 2024. Ya, capek. Emang kita pikirin ya berita-berita 2024. Oke, Kak, berarti dari teman-teman kan kalau kita nggak banyak yang tahu nih. Tapi kalau teman-teman tuh banyak tahu Kakak juga sakit kemarin. Tahu. Karena aku kan berteman juga nggak terlalu banyak ya, Ruben ya. Maksudnya itu lagi kan kita gitu ya, semakin kita bertambah usia, orang yang cocok dalam kehidupan kita kan semakin kecil. Pada saat 1 bulan aku bingung itu, aku cerita sih sama teman-teman aku gitu, maksudnya aduh gue tuh lagi ya aku jujur aja lah gitu, gue lagi bingung memutuskan apa yang mesti terjadi karena kan it's quite major ya, keputusannya cukup major kan, Ruben. Jadi bukan kayak keputusan gue mau sulam alis apa enggak gitu, apa sulam bibir apa enggak gitu. Hah? Kata gini, hah? Dia sulam alis. Dia lebih gede. Terus kan akhirnya? Gitu, jadi aku memang cerita sama teman-teman aku. Jadi ya selain keluarga pasti teman-teman aku juga yang memberikan my emotional cushion support lah. Tapi selama 1 bulan penentuan tuh operasi atau enggak, itu ada serangan lagi gak, Kak? 2 kali. Tuh, tapi udah diajarin, Mas. Paling bahaya tuh. Apa sih tau, kalau cerita-cerita itu kan banyak cowok-cowok tuh habis misalnya main futsal malam-malam, nge-gym malam-malam tuh rentan loh, Beb. Iya. Apalagi kalau yang suka pakai suplemen terus olahraganya belum selesai, jantungnya masih berdetak kencang. Kalau lu tau sih suplemen, emang ada yang lu beliin suplemen? Kok pertanyaannya ada yang dibeliin bukan dia yang kenapa harus gue yang beliin suplemen sih, Mak? Iya, gue cuma nanya doang, kan lu gak olahraga. Yang beliin motor gue, yang beliin mobil gue, masa suplemen harus gue juga yang beliin? Sabar, ngerti gak sih? Lu sabar. Capek banget hidup gue kayaknya. Bener. Enggak. Oke, sekarang ini kita kedatangan bintang tamu berprestasi di tengah keterbatasannya ya. Dan siapa dia? Kita panggil ini dia. Fauzi Saputra dan Mama Rohmawati. Oh ya. Tahu tak kita beli apa? Iya. Oke. Fauzi, Mama Rohmawati, terima kasih sudah hadir ke Brownies. Terima kasih. Ini aku sudah bersama Fauzi dan juga Mama Rohmawati nih ya. Ini
Apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik. Baik, seneng banget ya. Nah, ini katanya untuk manis yang ada di rumah nih, di mana di tengah keterbatasannya Fauji ini punya banyak prestasi loh. Nah, aku punya artikelnya dulu ya buat Fauji ya. Mana artikelnya? Bikin full senyum, Fauji Saputra disabilitas asal Cilegon raih juara 1 konten kreator tingkat nasional. Ini juara 1 untuk tingkat nasional loh, ya. Nah, tapi gini, seberapa mama bangga sih ya sama Fauji ini bisa mendapatkan juara 1 lomba TIK, di mana ini yang diselenggarakan oleh Baktikominfo ya? Iya. Oke. Alhamdulillah bangga dan juga bahagia banget. Walaupun di tengah keterbatasannya Fauji ini, dia bisa membanggakan orang tua dan juga bisa mengharumkan nama kota Cilegon dengan segala prestasinya. Tapi memangnya pada kompetisi tersebut Fauji ngikutin lomba apa sebenarnya? Untuk lomba konten kreator tingkat pendalaman. Oke. Terus persiapan Fauji sebelum mengikuti lomba apa aja? Mungkin kalau itu Fauji mungkin Apa aja, Ji? Sebelum kita ikut lomba, Ya, kita ada latihan. untuk cara setting kamera, Oke. Oke. terus editing video. Pencahayaan juga ya. Ya, betul. Oke. Terus juga kayaknya angle pengambilan gambarnya juga nanti diajarin ya. Iya, betul. Iya. Oke. Tapi gini mah, kalau menurut mama nih ya, Fauzi ini kalau di rumah itu anak yang seperti apa sih mah? Kalau menurut Mama ya, Fauji itu di rumah anaknya aktif dan juga cerdas. Walaupun di tengah keterbatasannya, dia itu tetap semangat untuk belajar, untuk terus bisa berkembang gitu. Dan untuk anak-anak di luar sana, mudah-mudahan tetap semangat selalu dalam belajar. Semangat ya. Nah, ini bisa menjadi contoh loh buat manis yang ada di rumah nih ya. Apalagi mungkin yang punya cerita sama seperti Fauji ya. Jadi masih bisa banyak berprestasi dan buktinya Fauji itu menjadi juara pertama loh untuk tingkat nasional ya. Ya. Oke, Ma, ini mungkin ada nggak sih Ma yang ingin disampaikan nih untuk Baktikominfo dan juga teman-teman difabel lainnya? Karena ini kan memang dari Baktikominfo ya penyelenggaranya ya. Oke. Untuk terima kasih banyak kepada Baktikominfo karena bisa mewadahi Fauji dan teman-teman difabel lainnya untuk bisa berkarya dan berkembang. Dan untuk teman-teman lainnya mudah-mudahan tetap semangat dan terus berkarya. Dan terus berkarya ya. Dan ini keren banget, kita kasih tepuk tangan untuk Baktikominfo. Wow, ini luar biasa ya, memberikan kesempatan buat anak-anak difabel dan jadi bisa terus berprestasi dan mereka punya semangat lagi untuk bisa terus belajar. Siapa tahu dia yang berikutnya yang lagi pada nonton juga bisa jadi pemenang berikutnya ya. Oke, kalau kayak gitu masih bersama Mama dan juga Fauji di sini, aku ngucapin terima kasih ya. Tapi kita mau istirahat dulu sebentar, kita kembali setelah yang satu ini ya. Tetap di Brownies Obrolan Manis.